Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbah semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda ya Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya kedatangan lampu Mbah, lampu tenaga surya kalau tidak salah ini Mbah ya. Yang mana kondisinya ini mati total, tidak mau menyala. Dan bisa dilihat kondisinya seperti berikut ya, sudah retak-retak kayaknya. Nggak tahu dibawa kemana atau yang jelas saya tidak mau susun. Yang jelas kayaknya ini bekas kayak pembongkaran paksa ya. Oke Mbak, kita buka dulu untuk pengunci-penguncinya, baru kita buka ya. Untuk pembukaan ini harus hati-hati Mbak, jangan sembrono ya. Seperti berikut, itu contoh yang pembukaan yang cara membuka yang menurut saya kurang benar karena terjadi keretakan di mana-mana. Mudah-mudahan masih bisa fungsi Mbak ya. Oke Mbak, kita buka pelan-pelan Mbak ya. Sambil lalu Mbak nggih, untuk sahabat dan Mbak semua yang ingin berlangganan gratis untuk video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya, monggo dinyalakan tombol atau tanda lonceng. Tapi ingat Mbak, tombol itu tidak akan nongol kalau belum subscribe Mbak. Jadi harus subscribe ke depan supaya kalau ada video atau tips terbaru nongol di pemberitahuan Mbak. Nggak usah di like Mbak, nggak usah di like. Cukup komentar jika ada yang mau ditanyakan, dan bagikan sekiranya video ada manfaatnya Mbak. Oke Mbak, lanjut untuk membuka ini dari atas Mbak ya, dari atas sedikit dicungkil karena itu ada pengunci Mbak, itu ada pengunci, dicungkil sedikit saja, jangan dipaksa, pelan-pelan baru bisa dibuka Mbak. Karena ada dua pengunci sudah terlepas, ada juga pengunci satu agak sedikit dicongkel. Ini video sedikit saya percepat Mbak ya untuk mengurangi durasi. Saya lihat ini baterainya bisa diperhatikan Mbak, baterainya seperti berikut ya, cuma satu saja. Di sini saya melepas panelnya terlebih dahulu, saya lepas panelnya. Saya cek apakah panelnya rusak karena banyak mengalami keretakan Mbak ya. Kayaknya kalau rusak tidak Mbak, cuma mungkin nanti kena air Mbak ya kalau kehujanan karena sudah ada keretakan. Saya buka dulu untuk komponennya, pelan-pelan Mbak ya. Ini video sedikit saya percepat Mbak ya. Saya di sini curiga dengan powernya ini Mbak, kayaknya power saklarnya atau switchnya ini kayaknya bermasalah. Di sini saya mengukur baterainya 4,13, 4 volt, masih di atas 4 volt. Berarti masih layak, maksudnya masih ada isinya Mbak ya. Baterainya masih di atas 4 volt. Saya coba langsung apakah menyala. Di situ ada tanda-tanda kehidupan. Kita coba langsung pakai pinset, menyala Mbak ya. Switch berarti bermasalah Mbak. Yang jadi masalah Mbak, kita cek dulu untuk anunya, panelnya apakah bagus. Kita cek. Di sini saya berhubung malam, saya menggunakan media lampu Mbak ya, tidak ada cahaya matahari. Seperti berikut, kita tes. Sewaktu saya tutup turun, sewaktu saya lepas naik. Bisa dilihat. Berarti bisa disimpulkan walaupun posisinya sudah retak-retak, ini masih layak pakai. Mungkin harusnya ganti kaca Mbak ya. Supaya nanti tidak ada, kalau kena cairan tidak masuk dan merusak komponen di dalam Mbak ya. Yang jelas di sini masih bisa difungsikan, cuman ya mungkin itu ya
perlu diganti kacanya. Tapi intinya saya di sini tidak akan mengganti kaca, Mbah. Di sini saya akan membenahi kok mati total itu loh, kira-kira seperti itu. Bisa dilihat waktu saya sorot senter bertambah ya untuk voltasenya, berarti disimpulkan untuk komponennya bagus. Kita cek. Sekarang yang jadi masalah switch itu tidak ada dijual, Mbah. Switch itu tidak ada dijual. Jadi bagaimana untuk mengatasinya? Fix switchnya rusak, Mbak ya. Switchnya rusak atau saklarnya yang rusak. Cuman bagaimana cara mengatasinya, Mbak? Untuk saklarnya ini tidak ada dijual, Mbak. Di sini saya mau memasangkan memodif untuk saklar, Mbak ya. Saklarnya saya modif untuk pengganti saklar yang rusak karena tidak ada dijual. Di sini saya memodif dengan saklar biasa. Bagaimana caranya, Mbah? Seperti berikut. Mungkin sedikit kurang rapi, tapi setidaknya lampu bisa dipergunakan kembali. Di sini saya menggunakan mini grinder untuk melubangi 4 saklarnya, Mbak ya, atau apa itu, switchnya, pengganti switch, Mbak ya. Saya coba lubangi dulu. Di sini saya sedikit mengalami kesalahan sedikit, Mbah. Saya terlalu besar untuk melubangi ya. Harusnya bisa dari dalam. Saya pikir tadi dari luar. Saya mau pasang baut begitu. Setelah saya lubangi baru kepikiran lebih baik dari dalam, nanti dilem saja. Oke, Mbak, kira-kira seperti itu untuk ngakali ya. Sebenarnya ada yang saklar yang ada on off nya itu, Mbak ya, ada tulisannya on off itu, Mbak ya, itu lebih bagus dan rapi. Berhubung ini saya adanya yang begini, jadi ya stoknya adanya ini, jadi saya pasang yang model begini saja. Kita pasang, Mbak, kita tambahkan kabel ya nantinya. Oke, Mbak, kita tambahkan kabel ya untuk perpanjangan di switch atau saklarnya. Mohon maaf video jika sedikit agak lama, Mbak ya, tapi ini saya percepat kok, Mbak. Videonya saya percepat supaya durasinya tidak terlalu panjang. Oke, Mbak, kita sambung dulu kabelnya ke switch atau ke saklar pengganti switch maksudnya, Mbak ya. Kita solder. Saya sarankan kalau mencari atau membeli saklar model-model begini, cari yang kepalanya 6, Mbak ya. Jadi itu nanti kan double, Mbak. Jadi setidaknya lebih awet begitu. Jadi jika rusak yang satu, yang satunya kan ada itu, Mbak. Jadi double, dia double saklar, dia double switch. Jadi insya Allah awet. Oke, Mbak, kita tes ukur apakah berfungsi, karena walaupun barang baru itu belum tentu bagus. Kita juga perlu lakukan pengujian atau pengukuran. Sip, aman, Mbak ya, dipastikan layak pakai. Kita langsung solder. Sebenarnya bagusnya dibuang, Mbak ya, saklar yang pertama, Mbak ya. Tapi di sini saklar atau switch yang pertama itu tidak saya buang, biar saja menempel.
karena nanti kalau dibuang terus ada lubang di bagian depan itu malah nanti ndak bagus dilihat Mbak ya. Intinya biarlah terpasang menutupi bagian depan ya, tapi tidak difungsikan atau tidak digunakan Mbak, kira-kira seperti itu. Oke Mbak, kita tes aman. Setelah itu kita rapikan, kita pasang betul-betul rusak ya, tidak fungsi untuk switch yang pertama. Kita rangkai kembali Mbak untuk komponennya. Nanti kita tes Mbak apakah fungsi, karena di sini saya melihat ada sensor. Di sini saya melihat ada sensor. Kita nanti setelah kita pasang kita tes sensornya Mbak. Kita rapikan dahulu untuk komponennya. Setelah itu di sini saya tidak melakukan pakai baut. Di sini saya menggunakan lem saja untuk merekatkan. Saya menggunakan lem tembak atau lem lilin, kira-kira seperti itu Mbak. Kita pasang untuk panel suryanya Mbak. Kita pasang, tadi kita cek masih layak pakai Mbak ya. Kita pasang seperti semula. Buat teman-teman yang mempunyai lampu begini, jika sekiranya bisa ditambahkan baterai Mbak ya, minimal 2 atau 3 itu lebih bagus, biar tambah sip. Ini baterainya cuma 1 Mbak ya. Oke Mbak, kita pasang di sini untuk mengurangi durasi. Saya sedikit percepat Mbak ya. Di sini kayaknya saya merasa kurang banyak Mbak, kurang banyak untuk lemnya, kurang banyak iya, belum kering juga iya. Jadi bisa buat teman-teman bisa menggunakan lem Alteco atau lem besi. Tapi walaupun lem lilin pun sebenarnya kalau sudah kering sudah kuat Mbak ya, karena belum kering gitu Mbak ya. Ini saya taruh thinner untuk switchnya supaya tambah maknyus. Kita tambahkan lem supaya tambah kuat. Kita tambahkan lem Mbak. Oke Mbak, dirasa sudah agak kering, kita coba pasang. Di sini untuk penguncinya video tidak saya videokan Mbak ya, untuk memasang pengunci supaya durasinya tidak terlalu panjang. Kita tes Mbak. Di sini saya lem. Ini yang bongkar pertama, ini dibuka-buka itu Mbak ya, untuk model stikernya. Oke Mbak, tinggal pengetesan ya. Di sini harusnya kalau posisi menyala kena sinar harusnya mati, kira-kira seperti itu Mbak. Oke sip, aman Mbak, sudah kita tes terkena sinar mati Mbak ya. Kita tes pakai senter juga sama saja, bagus, berarti kondisinya sudah bagus. Oke Mbak, untuk video kali ini sampai di sini dulu nggih. Untuk sahabat dan mbak semua, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Buat sahabat dan mbak semua, jangan lupa bahagia, perbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak nggih. Akhir kata, akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity.